Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di episode kali ini. Di kesempatan kali ini, aku mau merespon pemberitaan eh, apa yang lagi hangat di Indonesia yang ada kaitannya dengan pendidikan. Anyway, sorry kalau suaranya agak bising karena lagi di airport. Ya, lagi nunggu penerbangan lah. Jadi di kala menunggu, kenapa nggak bikin konten aja seperti itu. Oke, balik lagi terkait respon ini ya, berita pendidikan, bahwasanya nggak ada lagi sekarang jurusan IPA, IPS dan bahasa. Itu kebijakan baru yang diterapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi ini salah satu bentuk implementasi ini kurikulum merdeka. Bagi yang belum tahu, sebenarnya kurikulum merdeka ini sudah diterapkan ya sekitar 90 sampai 92% lah ya di wait. Oke, baik lagi, sorry ada informasi. Jadi kurikulum merdeka sudah diterapkan sekitar 90 sampai 92% di jajaran sekolah menengah atas di Indonesia. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Tuh. Dan pada tahun 2024 2025, ajaran baru 2024-2025 ini bakal 100% rencananya seperti itu. Dan yap, kebijakan baru terkait penghapusan jurusan IPA, IPS dan bahasa menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat juga yang nggak setuju gitu. Toh juga endingnya sama aja gitu loh. Namanya aja diganti seperti itu. Mereka beralasan seperti itu ya. Dan menurut pemberitaan yang aku baca, sebenarnya ada bagusnya juga. Jadi aku harus mengakui aku sepakat dengan kebijakan baru ini. Jadi informasi yang aku dapat ialah dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menjelaskan bahwasanya kebijakan penghapusan ini berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah untuk persiapan lanjut studi dan karir. Dan yang kedua, penghapusan privilege jurusan IPA. Yang ketiga adalah selaras dengan seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi yang pertama tadi adalah persiapan studi lanjut ya, jurusan tertentu dan juga karirnya. Karena kita tahu kan nggak ada lagi IPA, nggak ada IPS dan nggak ada bahasa. Karena biasanya ada jurusan tertentu di kampus itu yang ini jurusan IPA oke, bisa masuk, jurusan IPS tidak, bahasa tidak. Jadi kesempatan siswa itu untuk kuliah di jurusan yang dia inginkan akhirnya berkurang ketika dia bukan jurusan yang diinginkan oleh kampus kayak gitu. Terus selaras dengan yang nomor 2 adalah privilege jadi jurusan IPA. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu di jurusan IPA ya gitu, biar ya tadi masuk kampus kayak gitu, dan opportunity untuk masuk company atau nggak bisa dapat pekerjaan itu juga besar kalau dia jurusan IPA seperti itu. Dan seleksi masuk ya tadi ya yang ketiga, jadi biar enak aja kampus itu menilai gitu kan, ataupun melihat calon mahasiswanya seperti apa, seperti itu. Oke, balik lagi ke opiniku. Aku setuju dengan ini karena aku pribadi mengatakan kalau ini muncul gitu kan, kebijakan ini benar-benar diterapkan dengan baik, si siswa ini bakalan punya kedewasaan lebih gitu kan, dan kemerdekaan, kemandirian juga untuk menentukan masa depannya sendiri gitu. Jadi nggak dikotak-kotakan oleh IPA, IPS, bahasa, atau enggak udah paketan ini kalau kamu bidang teknik ya ini paketan belajarnya itu di sekolah. Enggak kayak gitu. Jadi ketika dia aku mau di jurusan teknik, berarti aku harus memilih mapel ini gitu. Karena nantinya di kelas 10 udah ada
ini ya paketannya gitu kan, terus nanti ada bimbingan juga dari sekolah. Nah baru di kelas 11, kelas 12 ada mapel yang harus dia pilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah ketika dia memilih, oke, mau jurusan kedokteran, berarti aku harus ngambil biologi atau enggak kimia dan seterusnya. Dia sudah punya kemerdekaan menentukan masa depannya sendiri, seperti itu. Jadi menurutku bagus untuk si siswa seperti itu, ya kan. Jadi sudah di awal gitu kan, di kelas 10 dia udah bener-bener dilatih untuk aware dengan masa depannya sendiri. Karena problem sebelumnya mungkin di masaku dulu adalah baru ngeh itu, ataupun baru istilahnya bahasa Jawanya gopoh ya, atau panik, agak sedikit panik ketika udah kelas 12. Duh, ngambil jurusan apa ya gitu. Bahkan nggak mikir bakal kerja apa gitu. Hanya sebatas jurusannya apa pada waktu kelas 12 aku dulu, zamanku dulu. Mungkin barangkali kalian juga sama gitu kan. Atau bahkan lebih aware di awal, ya that's good. Tapi sekarang aku melihat dari kebijakan ini, siswa bakal lebih aware lagi tentang masa depannya. Nggak hanya jurusannya, tapi karirnya itu dia udah tahu gitu. Dibimbing dari sekolah. Jadi bagus. Namun bukan berarti kebijakan ini tanpa celah, ya. Aku pribadi memandang bahwasannya Oke, aku lanjutkan kembali. Jadi kebijakan ini bukan berarti tanpa celah. Selalu ada hal yang kurang lah gitu. Dan aku menemukan ini asumsiku pribadi ya. Aku menemukan bahwa guru sebagai fasilitator di sini untuk membimbing siswa ya, menentukan studi lanjutnya atau enggak karir kedepannya, itu enggak mestinya bekerja sendiri gitu loh, ya kan? Atau sekolah ini mestinya enggak bekerja sendiri lah di konteks ini. Tuh, karena ya berat juga ini, yang menjadi pertaruhannya adalah masa depan siswa loh gitu loh. So, aku mungkin bisa merekomendasikan ya bahwa sekolah ini mestinya banyak berkolaborasi dengan instansi penyedia layanan pengembangan skill seperti itu. Jadi ini penting. Jadi nggak hanya knowledge dari siswa itu dipersiapkan untuk studi lanjutnya dan juga karir kedepannya, melainkan juga skill itu, skill siswa ya, disiapkan untuk menghadapi realita masyarakat gitu. Jadi di stimulus ini, di masyarakat ada masalah apa nih. Nah, skill yang dia peroleh di sekolah itu bisa ia gunakan nantinya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi intinya kayak gini. Nih, let's say aku guru ya. Oke, ada siswa gitu, bakatmu A gitu kan, minatmu A, bakatmu A. Kamu sebaiknya ambil mapel A, B, C dan seterusnya untuk lanjut studi di kampus ini gitu. Untuk karirnya juga bisa di sini. Oke, jadi itu kan nulis doang. Tapi mestinya juga dijelaskan tuh, atau enggak distimulus bahwasanya dunia ini lagi kayak gini nih. Ada problem ini, ada problem itu. Gitu. Jadi harapannya adalah nanti kamu ya, knowledge-mu dan skill-mu ini gitu kan, bisa untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah itu, ya kan? Jadi oke, dia punya knowledge gitu, tapi jangan berarti setelah lulus di sekolah, setelah lulus di kampus, dia tetap jadi beban gitu loh, ya kan? Jadi dia dibekali skill yang mumpuni gitu kan, knowledge-nya oke, skill-nya juga oke juga, sehingga yang benar-benar menjadi harapan besar adalah menyelesaikan masalah di Indonesia. Itu intinya kan itu, ya kan? Jadi pemerintah ini lebih ke depan ya mikirnya ya. Karena sebenarnya gini sih, knowledge aja nggak cukup, gitu kan? Skill aja, jadi skill doang aja gitu kan, itu juga nggak cukup. Jadi butuh knowledge dan skill yang berkolaborasi, terus distimulus dengan awareness terkait masalah yang ada di masyarakat, seperti itu ya. Jadi nggak hanya dia itu
bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, tapi bisa juga menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat saat ini. Sehingga ya ketika masalah bisa diselesaikan, maksudnya masalah masyarakat itu bisa diselesaikan, ya yang menjadi dampak baiknya adalah ya Indonesia itu sendiri, seperti itu. Karena banyak anak mudanya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan knowledge dan skill yang mereka miliki gitu. Oke, jadi itu yang bisa aku rekomendasikan. Tapi kalau kalian pribadi bagaimana? Apakah kalian setuju dengan kebijakan ini atau enggak, malah nggak setuju gitu loh, berbeda, punya pandangan yang lain terhadap kebijakan ini? Tolong share di kolom komen ya, kita diskusi di sana nantinya, seperti itu. Tapi intinya sih apa yang aku sampaikan ini sebenarnya untuk Indonesia sendiri ya. Aku memandang yang poin pentingnya adalah ya solving the problem itu sih. Jadi kita dari kita ya untuk kita sendiri, dan gitu kita menambahkan knowledge, skill kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Toh nanti kembali juga ke masyarakat, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.